Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia produk smart charger dari Toolkit RC. Jadi ini bisa jadi pilihan buat kita yang demen banget terbang dan punya banyak banget baterai ya. Jadi produk dari Toolkit RC yang terbaru dengan tipe Q6AC atau bahasa Indonesianya Q6AC ini adalah quad smart charger. Jadi quad itu seperti quadcopter ya. Jadi ada 4 motor quadcopter. Nah, sedangkan ini dia punya 4 ports guys. Jadi buat teman-teman kalau kita punya charger yang sebelumnya itu cuma bisa ngecas per satu baterai, sementara di Toolkit RC Q6AC ini kita bisa langsung ngecas 4 baterai guys. Wih, keren ya. Dan di sini kelihatan, jadi kita bisa taruh handphone kita yang support untuk charging wireless, kita bisa taruh di atas, dan yang pasti pada saat Toolkit RC ini posisi nyala. Oke, apa aja yang didapat pada saat kita beli Toolkit RC Q6AC? Yang pertama kita dapat buku manual, kemudian kita dapat screen guard. Nah, ini kebetulan screen guardnya belum dipasang guys. Jadi teman-teman kalau mau pasang langsung, monggo langsung dipasang. Dan kita dapat kabel dari Toolkit RC yaitu USB tipe A ke tipe A ya. Dan ini bisa juga buat ngecas handphone kita. Support fast charging guys, 65 watt. Wih, ngeri guys. Dan ini dikasihin konektor plus baterai dengan XT90. Nih kelihatan ya, XT90 dengan AWG 10 nih. Kemudian yang pasti kita dapat kabel power. Nah, jadi si Toolkit RC ini sudah nggak butuh adaptor power lagi, karena ini sudah all in ya, sudah jadi satu. Oke, jadi kita siapin dulu ya. Ini Pilot Nakal siapkan dulu karena ini betul-betul produknya masih baru guys, fresh from the oven. Jadi ini kalau terbang pertama kali terbangin drone itu kita bilang maiden ya. Nggak tahu kalau ini produk seperti ini masih baru kita namakan apa. Oke, jadi ini konektor yang pas banget buat Indonesia ya. Dan ini konektor yang nantinya bakal dicolokin ke samping di sini. Oke, si kabel power sudah dicolokin ke listrik rumah, dan untuk menyalakan si Toolkit RC di sini ada tombol. Nah, tombol power ya. Kalau O itu mati, yang ini ke atas 1 itu artinya on, dan on and off. Oke, sebelum kita nyalakan chargernya kita lihat dari dekat. Di sini ada port tipe 1 ya, yang banyak jarumnya. Ini adalah namanya socket balancer. Dan di sini yang kelihatan adalah XT60. Nah, kita bisa geser ke atas. Ini keluar XT30. Wih, keren guys. Jadi kita nggak butuh converter lagi karena di charger ini sudah disediakan 2 input konektor yaitu XT60 dengan XT30. Ini port 1 ya. Dan di depan di sini ada 2 ports ya. Di sini sudah kelihatan nggak bisa digeser. Yang pasti sini sudah adalah konektor XT60 berikut dengan balancer portnya. Oke. Di sini tertera port 2 dan di sini tertera port 3. Dan di samping, nah kita lihat lagi, di sini ada port 4 ya, yang dinamakan quad smart charger. Berarti ada 4 ports ya. Jadi di samping kiri sama kanan itu fleksibel ya. Jadi bisa ada XT30 dan ada XT60 berikut balancer portnya. Dan di samping kanan ujung di sini adalah input DC, karena si Toolkit RC ini untuk AC-nya dengan DC itu lebih besar DC. Jadi per port sini dapat power 250 mW. 250 watt bukan 250 mW. Dan ini ada konektor tipe C, dan di sini juga ada konektor output untuk USB. Oke, sementara di sini kita coba pakai input power dari AC. Oke, yuk kita nyalain dengan caranya pencet switch ke on. Dan Pilot Nakal lupa kasih lihat bahwa di belakang Toolkit RC ini ada double fan guys. Oke, yang kelihatan di sini cukup jelas ya, dan Pilot Nakal mau langsung cobain untuk langsung ngecas baterai. Oke, yang pertama Pilot Nakal mau ngecas baterai 4S ya, dan taruhnya di port 1. Jadi teman-teman bebas sih mau nentuin mau taruh di port 1 atau di port 2 ya. Dengan kebutuhan banyaknya baterai, otomatis kita langsung tancap aja. Oke, di port 1 ya, perhatikan yang ini adalah kabel hitam, dan di sini tertera ini ada logonya minus ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kita colokin, dan di sini terbuka slot untuk
yaitu XT60. Dan di sini ada indikator warna biru ya guys. Jadi waktu port 1 nyala, ini ada LED biru. Oke, kita lihat di layar monitor. Dan cara untuk untuk setting, caranya sebelum ngecas itu mungkin sama halnya seperti smart charger yang lain. Oke, di sini ada scroll ya, standby. Dan di sini kelihatan sel 1, sel 2, sel 3, dan sel 4. Ini kebetulan baterainya kurang bagus, jadi kita coba aja langsung. Ini exit. Oke, jadi exit ini menentukan kita mau di port 1, port 2, port 3, dan port 4. Ini berhubung pertama kali, jadi pertama masih memahami sebentar ya, sambil bikin konten juga. Oke, ini scroll dibaca ke dalam. Di sini teman-teman bisa pilih. Ini jenis baterainya LiPo, jadi kita pilihnya juga LiPo. Nah, untuk baterai tipe itu kita pilih secara manual ya, jadi kita yang menentukan. Oke, di sini ada pilihan LiPo, LiHV, LiVe, Li-ion, LTO, NiMH-PB, Power, UAV BAT. Buset, ini banyak banget sih. Oke, di sini pertama pilih LiPo ya, jadi teman-teman menyesuaikan baterai apa yang mau dicas. Kemudian salesnya ini auto ya, jadi auto, namanya juga smart charger ya, jadi chargernya pinter, dia langsung baca karena bacanya dari konektor balancer. Kemudian mode kita mau apa, kita mau cas, mau dicas, atau storage. Di sini ada 3 pilihan ya. Kalau cas pengisian kita pilih cas, dicas kita menghabiskan baterai, storage itu memposisikan baterai untuk di posisi storage, jadi storage itu penyimpanan. Kemudian discharge mode inter, ini kurang paham ya. Jadi ini exit, ini scroll, jadi ini untuk naik turun. Pilihannya end voltage di 3,85, charge current kebesaran sih ya kalau pakai 2 ampere. Karena jadi penghitungan baterai ini ada di 1550. Jadi 1350, jadi protakal pilih di 1,3 ampere aja. Charge current. Oke, di charge current enggak lah, jadi kita langsung cas di port 1 ya. Channel 1 D charge 15,40. Oke, dan proses pengecasan dengan toolkit RC Q6AC sudah berjalan. Dan di sini kelihatan ya, klip-klip sel 1, 2, 3, 4. Di sini 16,38 volt, P minus 0,73 ampere. Ini lengkap banget sih. Di ujung sini ada kondisi ini ya, suhu dari charger ini. Terus ini 11 watt. Yang ini 24,0500. Ini sih pertama bisa bilang ini user friendly ya, jadi jelas banget. Dan di sini pengecasan mulai berjalan di 33 detik sekarang berjalan. Dan ini kelihatan sudah melakukan pengisian sekitar 7 mA. Oke, di sini sel 1 yang sedang dipakai kelihatan 16,3 minus 0,7 ampere, 89% nih guys. Karena sel satunya sudah kelihatan di 470-an ya. Belum sampai 4,1 volt ya. Oke, kemudian coba kita geser. Nah, di sini kelihatan ini yang dinamakan smart charger. Jadi dia bisa tahu yang dinamakan internal resistance. Jadi baterai ini masih sehat atau enggak. Jadi sel 1 17 mega ohm ya, mungkin ya kalau salah dikoreksi. Yang sel 2 19 mega ohm, sel 3 13 mega ohm, sel 4 ini tinggi ya 23 mega ohm. Jadi memang ini baterai sudah cukup lama, jadi kelihatan di sel 4 nya kurang oke. Dan ini fan-nya mulai nyala otomatis. Jadi teman-teman nggak usah bingung kenapa fan-nya nyala, karena ini smart charger, jadi dia memposisikan kapan fan nyala dan kapan fan itu mati. Oke, ini port 1 sedang melakukan pengecasan. Pertama mau coba di port 4. Oke, di sini pertama ada baterai 4S ya, berada dari CNB dengan konektor XT30. Dan kita coba langsung ngecas. Dan perhatikan teman-teman, waktu kita pegang charger jangan tempel jari kita di soket balancer, karena itu bisa nyetrum. Oke, di port 4 ini diangkat dan colok dulu balancer port. Jangan lupa ada kabel satu warna hitam, yang lainnya warna merah. Dan di sini ada keterangan minus di paling kiri ya. Jadi kita colok, dan waktu colok konektor XT30 juga jangan kebalik. Oke.
Porsche 4 Plontangkal sudah kasih baterai 4S yang kecil ya, dengan konektor ST30, dan kita pilih 4. Oke, kita pilih yang 4. Dan ini si Porsche 1 sedang dalam pengecasan, jadi sama sekali nggak mengganggu Porsche 1. Oke, ini sekarang mau setting di Porsche 4. Baterai tipenya kebetulan ini adalah baterai LiAV. Jadi kita mesti tahu guys, baterai apa yang kita mau cas ya. Charge-nya auto. Nah, ini modenya pilih charge karena mau di charge. And voltage 435 betul, karena si LiAV ada di 4,35. Charge current kebetulan ini pada 1100 mAh. Jadi teman-teman pilih charge current-nya di 1,1 ampere. Oke, geser. Jadi dari atas gesernya dari 1, 2, 3, 4, kemudian start. Oke, di sini sedang melakukan pengecasan dua baterai dengan konektor yang berbeda. Yang di Porsche 4 dengan konektor ST30 baterai kecil jadi sel LiAV, di Porsche 1 baterai LiPo dengan konektor ST60 di kapasitas 1350 mAh. Dan masih ada 2 Porsche lagi yang belum terpakai, yaitu di depan Porsche 2 dan Porsche 3. Oke, di Porsche 2 Plontangkal mau coba cas baterai 6S. Oke, sini kebetulan ada baterai baru banget ya. Ini baterai dari Channel Pizza. Ini baterai 6S. Jadi si smart charger ini bisa ngecas dari baterai 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. Oke, dan sebelum dicolok, perhatikan dulu guys, jangan langsung dicolok. Jadi buat teman-teman yang masih baru banget di dunia hobi dan meminang untuk charger ini adalah investasi ya. Jadi teman-teman kalau beli ini nggak rugi deh, karena ini bisa pakai dalam jangka waktu yang lama. Oke, si Porsche 1 sama Porsche 2 lagi pengecasan. Plontangkal cek di Porsche 2 untuk konektor balancernya di sini. Oke, ini ngepres banget, semoga nggak lepas. Oke, masukin yang enak dan colok. Wow, penuh guys. Ini sih ngepres banget ya. Oke, semoga cukup kelihatan. Nah, ini di Porsche 2 adalah baterai 6S. Oke, persiapan untuk pengecasan baterai di Porsche 2. Oke, posisinya udah enak. Charger sudah datar. Dan baterai untuk Porsche 2 ini adalah jenis LiPo. Sales auto, mode charge, and voltage di 420. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa LiPo and voltage-nya di 420, sedangkan LiAV and voltage-nya di 4,35. Dan untuk charge current kebetulan ini adalah 1200 mAh. Kita bisa pasang di 1,2 ampere. Jadi charge current menentukan dari kapasitas mAh baterai tersebut. Oke, kemudian kita pilih start. Channel 2 charge to 25,20. Oke. Wow, masih ada satu port lagi buat teman-teman bisa ngecas baterai yang lain. Jadi kalau teman-teman punya banyak baterai dengan beragam konektor, beragam mAh, beragam LiPo, LiAV, charger ini solusinya. Mantap banget sih ini. Oke, port 1 79%, di sini kelihatan ya. Dan channel 2 yang baru masuk di 57%. Jadi ini enak banget sih. Jadi kalau awal Plontangkal review nih langsung paham bahwa ini sih user friendly ya. Dan channel 4 yang ini, karena channel 3 kosong, channel 4 ada di 53%. Jadi yang hampir penuh kelihatan ada di sel 1. Oke, thank you buat Toolkit RC yang sudah kirim produk ini buat Plontangkal review ya. Jadi teman-teman kalau pengen beli produk Toolkit RC QC AC langsung ke website, bisa cek link di kolom deskripsi di bawah video. Dan jangan lupa pakai kode kupon dari Plontangkal, teman-teman bakal dapat diskon. Dan kalau memang ada toko lokal yang jual produk Toolkit RC QC AC, teman-teman bisa beli di marketplace lokal. Tapi dengan Plontangkal buat video ini sepertinya belum ada ya market lokal. Oke, cukup sekian video dari Plontangkal. Semoga cukup bermanfaat dan berguna buat teman-teman pecinta hobi. Masih proses ngecas ini, nggak tahu nih nanti selesainya gimana. Sepertinya ada bunyi beeper ya. Coba pencet tahan. Wow, ternyata pencet tahan kita bisa pilih stop channel 1, stop channel 2, stop channel 4, atau stop all. Keren sih ini. Oke, ini tampilan yang berbeda ya dengan pencet tahan exit
Ini lebih simple, jadi kita bisa memantau per sel. Ini sel 1, sel 2, port 1, port 2, port 3 dan port 1, 2, 3, 4. Pencetakan lagi exit. Nah, jadi ada dua tampilan nih di bagian depannya. Oke, mantap. Produk dari Toolkit RC. Good job. Dan satu lagi info dari Pilot Nakal buat teman-teman yang pakai produk dari Toolkit RC Quick6 AC, nggak perlu takut untuk ditinggal pada saat ngecas, karena ini adalah smart charger. Jadi kemungkinan besar sangat minim, hampir tidak ada untuk terjadinya terbakar atau kebakaran. Oke, jadi buat teman-teman jangan khawatir dengan pakai produk dari Toolkit RC Quad Smart Charger ini. Teman-teman nggak usah waspada lagi. Oke, buat yang suka video ini jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Oke, see you next video. Pilot Nakal pamit. Thank you, Chef Fly, and ciao.